Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berkumpul pada podcast ASN Berakhlak. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi seluruh aparatur sipil negara, yaitu implementasi nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan kerja dan kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Nafa Dominika Nabila. Di sini saya yang akan memandu jalannya podcast ini. Tapi di sini saya tidak sendirian karena sudah hadir narasumber-narasumber di sebelah saya. Narasumber yang hadir ada 3 yang berada langsung di ruangan, kemudian ada 1 yang berada di Zoom. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita perkenalkan narasumber-narasumber yang ada di sini. Di sebelah saya ada saya Niken dari staf administrasi keamanan dan tata tertib. Oke, selanjutnya Saya Lanang Alkotar dari subseksi perawatan. Saya Muhammad Asyar Aksuli dari staf Satuan Pengamanan Lembaga Masyarakatan. baik, dan saudara kita yang ada di Zoom. Halo, saya Adi Purwedi dari staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakatan. Baik, setelah perkenalan, mungkin dari beberapa teman-teman masih ada yang belum paham apa sih itu nilai ASN berakhlak. Oleh karena itu, di sini akan dijelaskan oleh narasumber kita, Saudara Lanang. Baik, jadi berakhlak itu adalah core values atau nilai dasar, yaitu pedoman perilaku bagi seluruh ASN di Indonesia dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Berakhlak sendiri merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Wah, menarik sekali ya. Jadi nilai ASN berakhlak itu bukan hanya slogan, tetapi merupakan nilai-nilai yang harus diterapkan oleh seluruh ASN. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu bagaimana sih implementasi dari nilai-nilai berakhlak di kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari kita sapa dulu narasumber kita yang ada di Zoom. Halo, Saudara Adel. Halo, Baik, Saudara Adel, kabarnya bagaimana hari ini? alhamdulillah baik meskipun di tempat saya baru listrik. Siap. Oke, Saudara Adel, boleh dijelaskan bagaimana sih implementasi nilai ASN berakhlak di kehidupan sehari-hari yang sudah diimplementasikan oleh Mbak Adel? Ya, implementasi nilai-nilai berakhlak yang sudah saya implementasikan di kehidupan sehari-hari ada 2, yaitu nilai berorientasi pelayanan dan nilai harmonis. Nilai berorientasi pelayanan memiliki peran yang sangat penting karena saya sebagai staf pengamanan di lembaga pemasyarakatan bukan hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban lapas, tetapi juga memastikan seluruh pelayanan berjalan dengan aman, tertib, manusiawi, dan profesional. Contoh nyatanya, penerapan berorientasi pelayanan dapat dilihat saat pelaksanaan layanan kunjungan. Petugas KPAD tidak hanya melakukan pemeriksaan keamanan, tetapi juga memberikan arahan yang jelas kepada pengunjung mengenai tata tertib kunjungan dan sopan dan tidak mendesak. Dan yang kedua adalah sikap nilai harmonis menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif. Contohnya bisa dilihat saat pelaksanaan kegiatan besar seperti penggeledahan gabungan dan pengamanan hari raya. Seluruh pegawai harus bekerja sama lintas seksi dan saling berkoordinasi agar kegiatan berjalan aman dan tertib. Keharmonisan antar pegawai akan membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif. Begitu. Wah, menarik sekali ya. Jadi memang setiap nilai berakhlak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan juga harmonis. Selanjutnya kepada Saudara Niken, implementasi nilai berakhlak apa saja sih yang sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Saya sebagai staf administrasi keamanan dan tata tertib, core value dari berakhlak yang saya implementasikan sehari-hari, yang pertama ada kompeten. Kompeten di sini berarti kita harus meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Di staf Kamtib sendiri dituntut untuk terus teliti dalam mengerjakan laporan sampai membuat jadwal petugas setiap bulannya. Untuk contoh nyatanya, kemarin kan yang ada di Lapas Bebes sempat tahu kalau misal jadwal antara staf siang dan jadwal petugas kunjungan sempat berbenturan. Nah, dari situ saya belajar dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan sehingga agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama lagi.
Dan yang kedua, ada core value adaptif. Untuk adaptif sendiri berarti mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang dinamis. Dalam administrasi kampus sendiri, sering ada permintaan dari kantor wilayah terkait laporan-laporan yang harus diselesaikan hari itu juga. Karena itu, saya harus siap menghadapi perubahan situasi, bekerja cepat, dan tetap responsif agar administrasi maupun laporan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Demikian. Wah, hebat sekali ya. Dari penjelasan tadi, kita bisa memahami bahwa nilai adaptif dan kompeten merupakan dua hal yang sangat penting bagi seorang ASN di era sekarang. Baik, selanjutnya kepada Saudara Azhar, nilai-nilai apa saja sih yang sudah diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari? Baik, nilai yang sudah saya implementasikan adalah akuntabel dan kolaboratif. Pada nilai akuntabel, sebagai staf KPLP, saya seringkali mendapatkan pengunjung yang mengasihkan barang makanannya kepada petugas, walaupun itu sedikit. Tapi sebagai ASN, kita itu harus tetap menolaknya sebagai bentuk menolak dari gratifikasi. Dan untuk poin yang kedua, ada kolaboratif. Kolaboratif adalah membangun kerjasama yang harmonis, saling mendukung, dan bersinergi antara seluruh pegawai, pimpinan, serta instansi lainnya. Nah, sebagai dari staf Kesatuan Pengamanan, seringkali kita mendapatkan laporan adanya warga binaan yang sakit. Nah, di situ kita langsung berkolaborasi dengan dokter dan perawat yang ada di Poliklinik Lapas Brebes. Nah, ketika ada mendapatkan laporan warga binaan yang sakit, kita langsung melaporkan kepada dokter dan perawat dan membawanya langsung ke poliklinik. Nah, sebagai ASN yang berakhlak, kita itu harus menerapkan kolaborasi antar seluruh pegawai, seksi, supaya menjaga Lapas Brebes dalam keadaan yang aman dan tertib. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya pandangan dari narasumber yang satu ini. Sepertinya masih ada satu nilai lagi yang belum disebutkan kepada Saudara Lanang. Nilai apa saja sih yang sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, salah satu nilai yang saya implementasikan sebagai ASN yaitu nilai loyal. Loyal sendiri adalah sikap kita sebagai ASN yang harus bertanggung jawab dan melaksanakan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan kita pribadi sendiri. Dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai CPNS di subseksi perawatan, saya seringkali mendapatkan telepon dari atasan ketika ada warga binaan yang sakit. Dan tentu saja saya harus berangkat ke lapas jika mendapat perintah, walaupun saat itu hari libur. Juga dalam kegiatan sehari-hari, saya juga ada tugas administrasi yang harus dikerjakan. Saya dalam menjalankan tugas tersebut harus dengan sungguh-sungguh dan teliti, sehingga ketika ada evaluasi dari atasan, saya bisa menjawabnya dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sangat inspiratif sekali ya diskusi kita kali ini. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa nilai-nilai ASN berakhlak bukan hanya sekedar teori, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam sikap, perilaku, dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung podcast. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber, kita dapat memahami bahwa nilai-nilai ASN berakhlak bukan hanya sekedar pedoman, tetapi juga merupakan budaya kerja yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui implementasi nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, diharapkan ASN mampu menjadi pribadi yang profesional dan berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber-narasumber yang ada di sini dan juga di Zoom. Dan selanjutnya saya berterima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua dan juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak. Saya Nafa Domika Nabila, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.